Fine, Elisa terima lamaran ini. Tapi Elisa mau di tahap memahami dan mempersiapkan mental Elisa. Tolong terima keputusan Elisa, jawab Elisa. Apa keputusan gue salah ya menerima lamaran ini? Ini mungkin keputusan terberat sepanjang hidup gue. Gue akan menikah di usia yang terbilang muda. Dan dengan dosen kampus gue sendiri. Gila, hidup gue FTV banget batinnya. Bagaimana kalau kita percepat pernikahannya? Kalian mungkin akan menikah seminggu lagi. Mengenai persiapan mentalnya Elisa, dengan beriringnya waktu berjalan Baskara bisa lebih meyakinkan Elisa. Jadi tidak baik ditunda lama-lama, ujar mamanya Baskara bertanya dengan girang. Nah, lebih cepat lebih baik, serempak orang tua Elisa dan Baskara. Seminggu lagi? Gila, kenapa malah jadi mepet gini? Kayak gak ada waktu aja, batin Elisa. Seminggu lagi? Apa tidak terlalu kecepatan ya? Tanya Baskara. Kenapa Baskara? Kamu belum siap? Tanya Papa Anwar. Tidak, Baskara gak masalah dengan waktu. Mau sekarang pun Baskara siap, Pak. Elisa melotot ke arah Baskara seakan meminta penjelasan. Orang tua mereka tertawa. Tahu gak sih, Elisa itu semakin kesal. Kamu ini Baskara ada-ada aja. Bagaimana Elisa, sudah siap kan? Tanya Papa Anwar. Elisa bingung di tempat. Ia mengangguk aja. Karena ia tahu tatapan tajam mamanya itu mengerikan sekali. Ia hanya mampu menelan ludah. Orang tua mereka sibuk dengan topik yang sama, seperti merencanakan ini dan apalah itu. Elisa bingung sekali. Dari tadi ia melihat ke arah Baskara. Sedangkan Baskara tersenyum tanda kemenangan sekaligus meremehkan. Ia terus menatap Elisa. Elisa sudah tidak tahan. Ia kesal. Elisa mengepalkan tangannya di bawah meja, menggertakkan giginya, menyorot tajam ke arah Baskara. Dasar dosen gila, nekat banget jadi orang, teriaknya dalam hati. Rabu, 13.30 kampus. Elisa, lo seriusan nikah seminggu ini? Astaga, kok cepet banget sih? Kata lo gak mau nikah sama dosen itu kan? Tanya Manda heran. Mana dulu yang harus gue jawab? Elisa bertanya dingin. Ucapan Manda terpotong oleh dosen yang memasuki kelas. Selamat siang. Siang, Pak. Pak Burhan. Sang dosen killernya melebihi Baskara masuk kelas. Pak Burhan langsung memberikan pengumuman kalau UTS akan diadakan hari Jumat. Memang minggu-minggu ini bikin kepala anak kampus rasa mau meledak aja, karena diisi dengan segala macam praktikum, laporan, makalah, presentasi, juga UTS. Kebayangkan puyangnya gimana? Seisi kelas langsung pasang muka malas. Ada juga yang langsung protes. Mereka hanyalah manusia yang mempunyai nyali yang sangat besar. Tentu saja tidak membuat seorang Pak Burhan memberikan belas kasihan. Dia dan sifat tidak menerima protesnya. Membujuk Pak Burhan sama kayak nungguin kamu yang gak peka-peka. Capek hati, capek pikiran, capek overthinking, capek segala-gala. Dahlah capek. Pada akhirnya, UTS tetap diadakan hari Jumat. Muka-muka kesal dari teman sekelas Elisa masih terpampang jelas. Sakit dong? Enggak, sakit banget. Saya akhiri mata kuliah hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Seisi kelas menjawab dengan lesu. Elisa menghela napas lega. Akhirnya bencana buatan Pak Burhan selesai juga. Saatnya dia pulang dan bertemu dengan kasur kesayangannya. Der. Elisa merogoh saku celananya karena handphonenya berbunyi. Handphone berlogo Apple digigit setengah itu menampilkan layar dengan nama seseorang di sana. Pak Baskara, killer psikopat. Elisa berdecak, baru saja selesai menuntaskan bencana buatan Pak Burhan. Kini ada lagi yang baru. Pasti ia akan dapat bencana buatan lagi. Dengan terpaksa ia menekan tombol warna hijau. Assalamualaikum, ada apa, Pak? Waalaikumsalam, kamu di mana? Di kelas mau pulang. Pulang sama saya aja. Gak usah, Pak. Kenapa? Saya pulang sendiri aja atau sama teman. Ke ruangan saya sekarang dan tidak pakai lama. Saya tidak menerima penolakan. Kalau kamu masih sayang nilai kamu temuin saya. Tapi Pak, saya mau Tut. Panggilan diputuskan sepihak. Nih dosen pengen gue ceburin ke sungai Amazon.
gerutunya kesal. Masih gue pantau belum gue kebiri. Elisa langsung berlalu keluar kelas, lalu berlari menuruni anak tangga yang ngos-ngosan. Setelah itu ia mengetuk pintu di depannya. Tok tok tok. Tidak ada sautan. Tok tok tok. Ia mengetuk dengan sedikit kencang. Nih dosen ngerjain gue terus perasaan. Kayak gak ada kerjaan aja, padahal dia dosen kerjaannya. Elisa berdecak. Ada apa Bapak maksa saya ke ruangan Bapak? Saya ingin menjelaskan kejadian yang kemarin, yang bilang kalau saya akan bertanggung jawab dengan kamu yang bahkan belum pernah saya sentuh. Saya tahu Bapak gak usah repot-repot jelasin, tapi saya tahu kamu berpikir yang macam-macam tentang saya. Itu urusan pribadi Bapak, saya gak ada hak untuk tahu. Saya sudah tahu Bapak itu egois, selalu memaksakan kehendak Bapak sesuka jidat Bapak, tanpa bertanya apakah saya menyetujuinya. Elisa tersenyum. Senyum dipaksakan di mata Baskara. Tapi sebentar lagi kita akan menikah. Saya tidak mau ada kesalahpahaman di antara kita. Kita akan menikah karena kesalahpahaman, Pak, bukan saling cinta. Saya mau kalau kita sudah menikah jangan ikut campur urusan masing-masing. Bapak silakan urus kehidupan Bapak sendiri dan saya urus kehidupan saya sendiri. Simpel kan permintaan saya? Baskara menggeleng. Saya tidak akan memenuhi permintaan kamu. Terserah. Yang penting saya sudah bilang ini sebelum kita menikah. Saya gak maksa Bapak untuk memenuhi permintaan saya. Baskara menghela nafas. Saya minta maaf, saya tahu kamu kecewa sama saya. Gak akan saya maafin, soalnya Bapak terlalu jahat. Memang saya jahat? Baru nyadar Anda. Baskara terkekeh. Ia menarik Elisa ke dalam kedekapannya, lalu berkata, saya minta maaf. Kamu mau kan maafin saya? Tanyanya seraya melepas pelukannya. Asalkan beliin saya perlengkapan melukis, pangsit, dan yogurt yang banyak baru saya maafin, ujar Elisa bergurau. Lalu mereka tertawa bersama. Kamu begitu kalau marah? Begitu gimana? Kamu memang tidak menunjukkan kalau kamu sedang marah, tapi kamu malah berkata pedas banget. Mama kamu dulunya ngidam mie samyang ya? Elisa memukul lengan Baskara sedikit kencang. Bapak bisa gak sih sehari aja diem aja, jangan ngeselin? Memang saya ngeselin? Cih, gak tahu diri amat. Kerutu Elisa dengan nada pelannya. Saya dengar Elisa. Hah? Dengar apa? Itu kamu tadi ngomong, cih gak tahu diri amat, kata Baskara mengikuti gaya bicara Elisa. Loh, emang? Bukan di dalam hati? Tanya Elisa bingung. Baskara menggeleng sambil menatap Elisa. Masa sih perasaan saya ngomongnya pelan kok? Kamu tadi bilangnya kenceng banget sampai rumah kamu juga kedengeran. Ih kan nyebelin banget sih. Elisa menumbuk punggung Baskara dengan kencang. Tidak ada bumbu-bumbu cinta ataupun kasihan. Iya saya minta maaf. Elisa mencebikkan bibirnya lalu berkata, sakit ya Mas Om? Maaf ya, abisnya Mas Om ngeselin sih, sambung ya. Minta maaf mulu, lebaran masih lama Elisa. Emang minta maaf harus lebaran aja ya? Ya enggak sih. Keadaan dilanda keheningan seketika. Elisa menatap ke arah depan, sementara Baskara terus menatap Elisa dari samping. Dengan gerakan cepat, Baskara mencium pipi Elisa. Halo lovers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Fevi Taulaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Bagi teman-teman yang memiliki karya yang ingin Mimin publikasikan di novel atau di YouTube-nya Mimin, silakan hubungin emailnya Mimin atau komentar di kolom komentar. Oke, see you next time, bye-bye.